Amin. Silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah. Biarlah sore hari ini kita semua boleh mendengar pesan Tuhan, apa yang Tuhan rindukan bagi kita semua. Khususnya di hari-hari menjelang Jumat Agung, Paskah, mari kita siapkan hati kita, kita siapkan diri kita supaya apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan 2022 tahun yang lalu tidak pernah sia-sia dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita belajar untuk menghargai apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Peringatan Jumat Agung bukanlah peringatan biasa, tetapi itu yang Tuhan kehendaki supaya umat Tuhan mengingat, yaitu tahun pembebasan, di mana Bapak Ibu Saudara mengalami kelepasan, mengalami pembebasan, mengalami pemulihan, keselamatan. Sehingga kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan, di mana itu sudah dinyatakan sebelum dunia dijadikan. Kemuliaannya bekerja di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kita hanya menjadi orang Kristen, agama Kristen. Bapak Ibu Saudara, agama Kristen tidak akan pernah menyelamatkan kita. Menjadi orang Kristen bukan jaminan perkenanan Tuhan dan kita layak untuk masuk surga, sama sekali tidak. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara menyadari pengorbanan Tuhan Yesus terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, hanya orang-orang yang menyadari bahwa hidupnya sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, maka orang-orang inilah yang senantiasa memperingati penderitaan, bahkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kebangkitannya dari antara orang mati, dan kenaikannya ke surga. Itu dinyatakan di dalam hidup kita. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya tanda kutip cerita, dongeng, sejarah, bukan. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah sebuah kehidupan. Bagi orang yang percaya kepadanya, maka ia akan mengalami penderitaannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya, dan dia akan naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan mau kita mengalami ini. Jangan heran di dalam setiap kehidupan orang Kristen, pasti saudara akan mengalami penderitaan dalam Kristus. Penderitaan yang saya maksud itu bukan sekedar hanya penderitaan masalah ekonomi, Bapak Ibu Saudara. Jika kita merasa bahwa mengikut Kristus penderitaan itu hanya terjadi masalah kehidupan, makan, minum, pakaian, apa bedanya kita dengan orang yang di luar sana? Sebab apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan untuk makan minum. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Katakan amin, berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari kita jangan terjebak kepada pola agamawi. Apakah percaya kita kepada Tuhan Yesus itu membawa kita masuk dalam penderitaannya? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengalami penderitaan, bukan penderitaan makan minum.
Ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari dicobai. Setelah dibaptis Tuhan Yesus langsung dicobai. Itu oleh dorongan Roh Kudus. Tuhan Yesus dicobai tentang makan dan minum. Dan Tuhan Yesus berkata, orang hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan cuma itu, Tuhan Yesus dicobai lagi. Iblis menunjukkan kekayaan di dunia. Lihat saudara, iblis katakan, aku akan berikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan Tuhan Yesus berkata, hanya kepada Allah saja engkau menyembah. Anyalah engkau iblis. Lihat saudara. Tuhan Yesus dibawa ke bubungan bait Allah. Itu bicara kedudukan, pangkat, ketenaran, kemegahan. Diuji Tuhan Yesus. Jatuhkan dirimu. Karena ada tertulis malaikat akan menantang engkau, akan memegang engkau. Tuhan Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan alam. Lihat saudara. Maka itu di dalam Matius 6 ayat 25 Tuhan teriak. Tolong dibuka. Supaya kemuliaan Tuhan di dalam hadiratnya itu hidup dalam hidup kita. Ayat 25. Ayat ini terkenal. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang engkau makan. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Kenapa Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya? Karena Tuhan tahu bagaimana pergumulan manusia. Dan banyak orang Kristen berpikir bahwa Tuhan Yesus mengurusi pergumulan itu. Tanpa Tuhan Yesus, kita bisa mengurusi masalah pergumulan makan minum. Katakan amin. Saya katakan tanpa Tuhan Yesus, saudara. Karena di luar sana tanpa Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus tunjukkan jangan kamu khawatir? Karena banyak umatnya hanya memikirkan kebutuhannya sendiri. Sampai Tuhan Yesus berkata, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Supaya orang Kristen ngerti bahwa hidup kekal itu lebih penting. Dan tubuh ini lebih penting. Di dalam kekristenan, hidup dan tubuh kita lebih penting dari semuanya. Dan ayat 26 Tuhan Yesus berkata apa? Pandanglah burung-burung di langit. Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu? Lihat saudara, hai orang yang kurang percaya. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari siapa saudara? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Katakan amin. Ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Apa yang Tuhan Yesus inginkan? Bapak Ibu Saudara, ayat ini dimanipulasi total. Orang senang sekali membahas Matius 26. Ujung-ujungnya pembahasan mereka hanya untuk perut mereka.
Padahal 24 tahun saya mengiring Tuhan Yesus, berjalan dalam Roh Kudus. Semakin hari saya semakin dibawa untuk berani menghadapi segala kekurangan hidup karena Tuhan. Semakin saudara dewasa rohani, semakin saudara tidak peduli soal makan minum. Mau ada makan, tidak ada minum, tidak ada makan, tidak ada pakaian, tidak ada apapun. Asal aku tinggal dalam hadirat Allah, asal aku tetap melayani, aku akan terus berjuang. Katakan amin. Udah bukan tujuannya dah saudara. Apalagi kedudukan jabatan. Wah saudara, kalau dulu sebelum mengenal Tuhan, saya kejar saudara. Kedudukan, jabatan, prestise, prestasi, kemegahan, nama baik, semua. Wah kalau perlu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang, tulang dibanting, semuanya. Pokoknya kita mendapatkan hal itu. Lihat saudara. Tapi ketika saya berjumpa Tuhan Yesus, dibalik sama Tuhan. Bagaimana umatku mengerti tentang kerajaan Allah? Bagaimana umatku mengerti tentang hadiratku? Sebab firman Tuhan berkata Rasul Paulus, sejak dalam kandungan ibuku aku sudah ditentukan oleh Allah. Sama sebagaimana pernyataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 5. Kalau saudara mengerti ini, yang saudara dan saya rindukan bagaimana saudara ada dalam hadiratnya. Pertanyaan saya, di mana hadirat Tuhan itu sekarang? Di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan? Di mana kita bisa mengalami zaman Tuhan? Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan apa? Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Wow, lihat saudara, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara, orang Kristen kalau nggak ada Tuhan Yesus ya nggak jadi Kristen. Katakan amin. Buat apa? Kalau nggak ada Tuhan Yesus saya nggak mau jadi Kristen. Luar biasanya Allah kita, Bapa kita yang setia itu, Dia berikan putranya untuk menjadi teladan hidup kita. Yang saudara teladani adalah kehidupan Tuhan Yesus. Lihat Tuhan Yesus dicobai 4 hal, makan, minum, kedudukan, kekayaan. 3 hal ya. Dia tidak bergeming sama sekali. Kalau saudara mau membaca ada di Matius 4. Tuhan Yesus hanya mengarahkan dirinya kepada 2 hal. 1, aku mau memuliakan Engkau Bapa. 2, muliakan aku. Di dalam kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Karena Tuhan Yesus tahu dari mana dia datang dan kemana dia akan kembali. Tadi pagi saya katakan Tuhan berfirman, aku datang dari Bapa, aku datang ke dunia dan aku akan kembali kepada Bapa. Arahnya jelas, kembali kepada Bapa. Maka itu di ayat 4 Tuhan Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa saudara? Menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk apa? Melakukannya. Bapak ibu saudara, Tuhan Yesus ada di dunia. Tuhan Yesus berkata, makananku hanya melakukan kehendak Bapa. Wow. Apakah Tuhan Yesus tidak tertarik dengan dunia ini? Dia punya tujuan. Bukan Tuhan Yesus tidak tertarik dengan dunia. Tuhan Yesus makan, minum setiap hari dengan murid-muridnya. Diajak makan oleh banyak orang, pejabat-pejabat, pembesar-pembesar. Makan bersama. Bahkan salah satunya adalah Sakius. Sakius itu pembesar saudara, pendek. Tuhan Yesus berkata, Sakius aku mau menumpang di rumahmu. Bertobat langsung saudara.
Tuhan Yesus tidak tertarik sama orang kaya. Tuhan Yesus tidak tertarik sama pembesar-pembesar. Yang dia tertarik supaya orang kaya dan pembesar diselamatkan. Katakan amin. Dia mau datang, dia mau numpang. Bukan karena tertarik, karena dia ahli pajak. Dia tukang pajak. Dia kaya sekali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus punya misi satu. Aku mau melakukan kehendak Bapa. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Aku akan mempermuliakan engkau ya Bapa. Oleh karena itu ketika dia melihat Sakeus di atas pohon, turun Sakeus. Sesuatu kejadian yang supranatural. Saudara bisa bayangkan begitu ramainya orang yang berjubel mengikuti Tuhan Yesus. Saudara bisa membayangkan ketika saudara ada di karak-karak di tengah jalan. Bagaimana mata saudara bisa terarah kepada orang yang naik pohon. Kalau itu bukan roh. Kalau saudara sudah ada di tengah jalan saudara, tidak mungkin saudara bisa tahu. Tiba-tiba ada orang yang naik di atas genteng rumah, kemudian dia ingin bertemu dengan saudara, kemudian langsung melihat, Bambang turun, namanya Bambang. Bisa mungkin? Tidak mungkin. Ada banyak kejadian spektakuler yang secara rasio tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Katakan amin. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Akan terjadi penggenapan surga dalam hidupnya. Katakan amin. Ketika Tuhan Yesus berjalan bersama murid-murid yang berdesak-desakan. Seorang wanita pendaran 12 tahun memegang jumbai jubah. Saudara, jumbai jubah. Itu saya pelajari. Apa artinya jumbai? Dan sampai hari ini orang Israel kalau memakai jubah itu ada tali jumbainya. Apa tali jumbai? Di surat Bilangan dikatakan itu setiap kali umat Tuhan melihat tali jumbai, dia ingat ketetapan dan perintah Tuhan yang harus ditaati. Wanita ini percaya kepada Allah. Saudara, kalau namanya jumbai, berjalan, dipegang sama seseorang, nggak terasa. Saya sudah praktekkan kalau waktu saya khotbah di Surabaya. Seorang ibu saya suruh jalan, roknya agak klok gitu ya. Saya pegang ujungnya itu loh. Saya tanya, ibu terasa apa? Enggak terasa apa, apa saya. Enggak terasa saudara. Tapi kenapa Tuhan Yesus terasa? Ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Dia berkata, siapa yang pegang aku? Muridnya bilang, loh guru, kita ini desak-desakan dari tadi. Tidak, kuasaku keluar. Wanita itu tersungkur. Dan Tuhan berkata, sembuh oleh imanmu. Bisa ngerti? Apakah Sakeus hanya naik? Ada kuasa yang narik, pertobatan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan bukan semata-mata hanya perkara duniawi. Mari kita belajar berubah. Saya ini sudah tidak sumpek sama sekali lah. Mau makan, mau minum, mau ada rumah, tidak ada mobil. Belas sudah. Bagaimana sampai di sana? Saudara mungkin berkata begini, iya Pak Feby sudah punya mobil. Ya saya belum. Loh saudara, orang punya satu, tidak cukup loh. Dia pasti pengen punya dua. Betul? Orang punya kedudukan, dia pasti pengen naik lagi. Itu bukan berarti saudara tidak boleh memiliki sesuatu, bukan. Tapi bukan menjadi tujuan. Sebagai orang Kristen jangan menjadi tujuan. Supaya kemuliaan Tuhan itu ada dalam hidupku. Masa ada Pak kemuliaan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tetap sama. Dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaannya tetap bekerja di dalam orang percaya. Apa yang terjadi 2022 tahun yang lalu. Apa yang terjadi dialami murid-muridnya. Terjadi juga di dalam gerejanya hari ini. Sungguh saudara. Kalau enggak sia-sialah kita melakukan semuanya. Makanya tujuan Tuhan Yesus jelas kok saudara. Dia datang dari Bapa. Dia kembali kepada Bapa. Titik. Tujuan orang Kristen jelas. Dia datang dari Bapa dan dia pulang ke rumah Bapa. Makanya tadi pagi kan saya katakan, kematian bagi orang Kristen itu kemuliaan. Karena tiap hari sebetulnya kita minta mati.
Kalau saudara nyanyi, Tuhan aku rindu hadirat-Mu, aku rindu berjumpa dengan Kau, bukankah itu minta mati? Tuh, kalau berjumpa sama Tuhan kan mati. Bisa mengerti? Tapi orang Kristen sadar enggak perkataan itu? Kalau orang sudah mau berjumpa sama Tuhan, dia tidak terlalu risau makan, minum, pakaian. Karena dia melihat bahwa tubuh ini lebih penting. Dan hidup ini lebih penting. Kalau aku diberi tubuh. Di dalam surat perjanjian baru dikatakan bahwa Allah memberi tubuh kepada putranya Yesus Kristus. Untuk apa tubuh ini? Untuk melakukan kehendak Bapa. Tuhan butuh tubuh loh saudara. Tidak mungkin Tuhan hanya membutuhkan roh saudara. Kalau roh tanpa tubuh artinya apa? Tidak ada artinya. Jadi Tuhan butuh tubuh saudara. Tubuh kita dibutuhkan Tuhan. Untuk apa? Melakukan kehendak Bapa. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Katakan amin. Dan Tuhan memberikan hidup buat Bapak Ibu Saudara. Hidup itulah nafas Tuhan. Roh Tuhan. Makanya kalau saudara mengerti hidup. Ketika Adam diciptakan pertama kali. Dibentuk dengan tangan Tuhan. Belum hidup. Bagaimana Adam hidup? Dihembuskannya nafas. Bangun. Jadi saudara tahu hidup itu untuk apa? Tuhan itu cemburu saudara. Dia pencemburu. Kalau melihat umatnya. Yang ditebusnya, yang dimilikinya, hidupnya untuk dunia, tubuhnya untuk dunia. Karena hidup dan tubuh itu lebih penting dari segalanya. Dan saudara akan menerima tubuh kemuliaan. Saudara akan menerima hidup di dalam kemuliaannya. Malam hari ini mari Bapak Ibu Saudara. Kita harus mulai menyadari, mulai berpikir. Jangan saudara, kita ini menjadi orang Kristen yang Kristen perasaan. Kristen yang hanya memakai perasaan, yang bukan memakai pengertian, pengenalan. Sehingga apa yang kita lakukan selama ini tidak mencapai sebagaimana yang Tuhan Yesus lakukan. Maka itu di awal saya katakan penderitaan Tuhan Yesus akan saudara alami. Itu bukan penderitaan makan minum. Bagi orang Kristen tidak makan, tidak minum, dipecat dari pekerjaan pun tidak masalah. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Allah yang berkuasa. Katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Loh, lah kalau saudara di tingkat ini belum sampai, belajar terus saudara. Berarti kekristenanmu belum sampai titik di mana yang Tuhan mau. Tuhan Yesus datang ke dunia mengosongkan dirinya. Jadi Tuhan Yesus itu contoh yang luar biasa. Kalau hari ini saudara mengalami masalah makan, minum, pakaian, katakan dalam hatimu, Tuhan Yesus sudah mengalami juga. Tapi itu bukan penderitaanku. Penderitaan saudara adalah bagaimana saudara melayani Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu saudara melakukan untuk Tuhan. Di situ saudara mengalami aniaya. Disuruh mengalami hambatan, tekanan. Mungkin hari ini saudara tidak dibunuh. Ya, tapi saudara mau ke gereja tiba-tiba ada hambatan, ada tekanan. Itulah penderitaan. Saudara mau melayani ada saja. Itu awal penderitaan. Tidak ada orang Kristen itu ibadah santai enak tanpa melayani, tanpa ada penderitaan. Sudah lewat semuanya penderitaan saudara. Saya sudah melewati semua. Makanya orang yang menang atas dirinya, atas hidupnya, melayani Tuhan, menang atas ibadahnya. Wow, itu orang-orang yang sudah melewati penderitaan semua, katakan amin. Udah segojangan itu saudara, amin. Do you know segojangan? Saya saudara dulu untuk ibadah itu pergumulan perang.
penderitaan milik keluarga, anak, habis kerja kumpul mereka, atau saya ibadah. Lihat saudara, lewat. Jadi kalau hari ini Pak Fe pindah ibadah, itu Gunung Semeru bisa meledos. Aman? Amin, Bu, aman. Udah, makanya pelayanan ibadah, saya lewat. Orang yang sudah melewati semua kemenangan, itu bukan tidak menderita, terlalu menderita dulu itu. Sampai akhirnya iblis tidak tahan. Lepaskan ini. Anak ini memang milik surga. Biarkan dia melayani raja di atas segala raja. Loh, sampai lah kalau sekarang mau ibadah masih mikir, aduh pergumulan. Lah masih ibadah loh masih mikir. Mikirnya bukan gak punya duit loh. Duitnya banyak. Malesnya loh. Masih mulet. Aduh. Ya apa ya ibadah apa enggak ya. Tantangannya bisnis. Loh. Aduh godir saudara sudah. Apa mana godir? Apa Pak godir? Godir itu sejenis podeng. Ya, loh apa puding? Agar-agar ya godir ya. Itu bahasa Belanda ya, godir. Haleluya. Berapa banyak saudara mau mengalami kemenangan oleh karena kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Angkat tangan. Amin. Lewati. Jadi saya udah itu tadi saya bilang. Udah saya lewati. Jadi kalau saudara ngeliat. Wow. Pak Wepi kok bisa begitu. Lo aku soro nek. Tapi saya ketika mengalami soro itu. Dalam kesorohan saya berjalan menuju rumah Tuhan. Tidak apa-apa. Hati kayak disayat-sayat saudara. Waduh apalagi anak-anak saya masih kecil juga. Mikirkan pelayanan gini. Wah tantangan tutup udah ini. Wah. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Sakeus. Oleh perempuan yang berdosa. Yang pendarahan. Menarik kuasa Tuhan Yesus. Tuhan itu senang melihat orang. Yang mengejar dia di dalam penderitaan. Sakeus menderita loh saudara. Aibnya begitu kuat. Ditolak karena pajak, orang pajak bagi orang Israel itu milik Romawi. Orang Israel tidak suka. Udah, pengkhianatnya. Jadi ekstremis gitu loh. Kalau yang film peperangan itu zaman Indonesia dijajah itu antek-anteknya dianggap begitu loh. Jadi Sakeus itu sudah pendek. Ya, memang kaya raya saudara. Tapi dia tidak punya kehormatan apa-apa. Maka itu ketika dia melihat Tuhan Yesus, hatinya sudah bergejolak. Dia melihat Tuhan Yesus tidak pakai teleskop Bapak Ibu Saudara. Apalagi pakai streaming. Untuk waktu itu udah ada streaming ya. Kalau ada streaming dia nyalakan streaming dia. Oh enggak bisa. Enggak bisa. Tubuh dan hidup. Dia langsung naik pohon. Seret. Ngelihat gini. Lihat saudara. Apa yang saudara lakukan hari ini. Kemuliaan Tuhan itu tetap bekerja dalam hidup saudara. Karena kemuliaan yang kita punya itu adalah kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Dan Tuhan Yesus berkata, berikan aku kemuliaan yang kumiliki di dalam hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Artinya apa saudara? Kemuliaan kita ini hanya ada di dalam hadirat Allah. Ketika orang mengejar kerajaan Allah, di situ kemuliaan Tuhan bekerja. Yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Jadi saudara, apa ya? Mencapailah satu titik di mana Bapak Ibu Saudara hanya satu yang saudara rindukan, kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan ada dalam penderitaan. Penderitaannya adalah apa? Kontrakan rumah. No, saya bilang. Banyak orang Kristen salah saudara. Penderitaan kok masalah kontrak. Lupa kontrak mau habis besok enggak bisa kontrak ya menderita. Saya tahu itu penderitaan badani.
bukan penderitaan karena Tuhan. Kalau saudara penderitaan karena Tuhan, engkau menginjil, memberitakan kebenaran, hidup kebenaran, Anda hidup benar, tapi Anda dianiaya, itulah penderitaan karena Tuhan. Saudara mau ibadah, ada aja istrimu, anakmu, apa, itu penderitaan. Sudah siap mau ibadah, berangkat, family datang. Tantangan enggak? Saya sudah lewat, makanya enggak ada suatu pun keluarga saya kalau minggu mau datang. Pedih ini udah. Kakak saya yang pertama mau datang, enggak ada kamu di rumah. Udah tahu enggak saya di mana? Iya, yes, kerajaan Allah. Mau berangkat family datang, lah kok copot sepatu balik duduk. Loh, wah Pak Fibi kan orang mesti harus toleransi toh Pak. Kita ini kan di Jawa harus sungkan Pak, apalagi dari jauh-jauh. Semakin jauh dia mestinya kontak kita dulu dong, tidak ada yang mendadak. Amin. Nah, tapi kontaknya datangnya minggu bagaimana Pak? Saudara, mari minta hikmat Tuhan. Kalau saudara berani, bisa. Wanita itu berani. Sakius berani. Kalau Sakius tidak berani, dia tidak melihat kemuliaan Tuhan. Maka itu ketika seseorang mengalami hadirat Tuhan turun bukan sekedar di angan-angan saudara. Jangan saudara bayangkan gini, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Hadirat Tuhan. Bukan. Ya bukan. Orang kan pingin begitu. Nggak bisa saya bilang. Dan ada banyak orang yang kayak gitu dikejar. Yang dikejar selalu lahirianya. Apa ini hadirat Tuhan? Saya rasakan hadirat Tuhan bergerak penuh. Kalau saudara dipenuhi hadirat Tuhan, ya, dia akan bekerja dalam hidupmu. Engkau menjadi orang-orang yang berani memutuskan untuk melakukan kehendak Allah. Engkau akan berani tegas. Engkau akan memutuskan hidupmu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Aku akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan lebih dahulu. Amin. Loh, kalau Tuhan Yesus kayak kita saudara, apalagi tadi pagi saya katakan, Tuhan Yesus mau datang ngomong sama Bapa. Masih ada Omikron, masih ada virus. Tuhan mau datang terhambat gara-gara apa? Virus. Apa Tuhan Yesus ketularan? Tidak, dia mau datang oleh kehendak Bapa, datang hari ini tidak peduli ada virus, tidak ada virus. Dia lakukan kehendak Bapa. Makanya ketika Tuhan Yesus naik ke kayu salib Bapak Ibu Saudara, dia tidak mendengarkan semua bahkan muridnya. Sarannya cuma satu yang dia dengar, kehendak Bapa. Aku datang untuk mati. Muridnya berkata, tidak, aku akan bela kamu, setan kamu. Lihat saudara, berani. Makanya penderitaan Tuhan Yesus kita lewati dulu. Saudara belum dibunuh, saudara belum ditembak, saudara belum digantung. Mungkin nanti saudara, yang pasti pendeta-pendeta dulu. Amin. Ya pasti dong, pendeta yang pasti sasaran target dulu tuh. Makanya KTP saya langsung tulis pendeta, biar langsung nomor 1 udah beres ya. Wokol sampai langsung duor, amblas sudah beres ya. Amin. Loh saya nulis KTP saya pendeta itu tanda tanya loh sini saudara. Waduh lah dilihat orang pendeta sikat sih aku. Tapi enggak apa-apa Tuhan, mati untuk Tuhan itu nomor 1 ya, duduk di bawah di kaki Tuhan ya. Amin 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 amin. Amin 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 amin. Amin. Gitu loh saudara. Langsung saya tulis sudah. Pendeta. Keluar negeri disasar itu pendeta. Pendeta. Sniper. Ya toh? Enak makan es jedes, geblak, bluk. Tapi saya duduk di sebelah Tuhan Yesus. Haleluya. Yang nembak saya di neraka. Kapok kamu ya. Kamu kurang ajar sama pendeta. Amin amin.
Coba saudara, dibangun toh. Makanya kalau kita bicara sama keluarga kita itu jangan hanya materi. Bangunkan ke depan itu loh saudara. Penderitaannya, kematiannya, saudara pasti ngalami kematiannya. Orang-orang yang mati dalam Tuhan adalah orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Bukan hanya kematiannya, tapi apa? Kebangkitannya. Setiap hari saya berdoa, aku terima kuasa kebangkitanmu. Terima kasih Bapa di pagi hari ini. Aku terima kuasa kebangkitanmu. Kalau orang Kristen belum melewati pelayanan kalah, ibadahnya kalah, doanya kalah, tidak bisa menentukan untuk kerajaan Allah. Sama sekali hidupnya direbut oleh dunia. Orang ini perlu bertobat lagi, dia perlu benar-benar deket Tuhan, kejar Tuhan. Enggak tahu, saya enggak mau teori, saya enggak mau debat kusir, saya enggak mau hanya melihat secara logika. Sudah, saya tutup logika saya. Ngerti saudara logika? Loh Pak, tapi itu kasihan loh Pak, dia butuh loh. Aduh Tuhan, aku ini punya belas kasihan loh. Orang-orang ini enggak ibadah loh, karena mereka kekurangan loh Tuhan. Masa Tuhan enggak ngerti toh Tuhan? Enggak ada itu perintahnya. Itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Terus gimana ada orang-orang Kristen yang setiap hari bahkan minggu tidak ibadah, kerja. Gimana? Lo padahal dia kontraknya belum dibayar. Lo padahal dia anaknya 5. Ya otomatis dia kerjanya harus sorot oh Tuhan. Itu logika saudara. Saya tidak tahu dah, saya nggak mau dah. Saya mau pokok firman. Yuk nggak bisa, saya bisa. Kamu tidak mau, saya mau. Udah, kalau kamu memang tidak lakukan silakan. Tidak apa-apa. Karena firmannya berkata bahwa carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Ya. Supaya apa? Kemuliaannya. Saya tutup ya saudara, saya tunjukkan satu ayat yang luar biasa. Buka Kejadian 1. Bagaimana berbicara tentang hadirat Allah ini menjadi sumber semuanya. Oh sorry, tadi Ibrani 9 dulu, sorry. Ibrani 9 ayat 24 dulu, yang tadi pagi saya bacakan. Tapi ini dengan kacamata yang berbeda, supaya saudara melihat bahwa tujuan Tuhan itu cuma satu. Memuliakan Bapa, menyelesaikan pekerjaannya, kemudian apa? Kemuliaannya. Dia minta kemuliaan dari Bapa, di mana kemuliaannya ada di dalam Bapa. Jadi kemuliaan Tuhan Yesus bukan ada pada pelayanan. Kemuliaan Tuhan Yesus bukan ada di salib itu. Itu kemuliaan Bapa. Makanya ditulis oleh Rasul Paulus ketika kita memuji meninggikan Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Sebab karya Tuhan Yesus itu adalah karyanya Bapa. Nah banyak orang Kristen tidak ngerti ini. Ya, tapi tidak apa-apa. Karena masih Tuhan Yesus menjadi satu pusat penyembahan. Masih it's okay lah. Kalau mereka sampai tidak ngerti pada tingkat pengertian yang lebih tinggi, it's okay lah. Tidak masalah. Tapi saya mau kasih tahu bahwa karya Tuhan Yesus itu karyanya Bapa. Kalau Tuhan Yesus tidak diperintah Bapa, dia tidak akan naik ke kayu salib. Bahkan yang membangkitkan Tuhan Yesus siapa? Bapa. Bapa yang membangkitkan Tuhan Yesus. Bisa ngerti ya? Makanya ketika Tuhan Yesus di kayu salib berkata apa? Sudah selesai. Dia ngomong sama Bapa, Bapa sudah selesai. Masuk kemuliaan. Doanya Tuhan Yesus, Yohanes 17 ayat 5. Muliakan aku di kemuliaan yang aku punya di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Lihat saudara. Maka itu tadi pagi di doa pagi saya katakan, jangan berbangga atas pelayanan kita. Jangan berbangga kalau pelayanan kita maju, membuat orang pertobatan besar. Bahkan ada gereja yang jumlah jemaatnya 900.000. Itu Pak Yongki Cho. 900.000 itu masih dianggap kecil kalau dibandingkan seluruh penduduk kota Malang. Betul enggak? Jutaan. Tuhan bukan melihat itu. Sebab kemuliaan kita bukan pada pelayanan.
Tidak ada satupun kemuliaan kita di pelayanan. Itu kemuliaan Tuhan Yesus. Itu kemuliaan Bapa. Katakan amin. Jadi jangan bermegah kalau kita merasa sudah melayani. Kenapa Bapa melayani? Aku melakukan kehendak Bapa. Dan menyelesaikannya sampai akhir. Tapi kemuliaanku hanya ada pada Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Maka Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi pribadi yang senantiasa taat dan setia. Kita tidak mencari apa-apa. Ada berapa banyak orang sedang mencari sesuatu dari pelayanan. Artinya kemuliaan. Dia mau curi kemuliaan Bapa. Dia seorang worship leader yang luar biasa. Ketika dia memimpin pujian terjadi lawatan Allah. Orang dijamah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau orang ini sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah menyelesaikan kehendak Bapa, saya percaya dia akan tetap rendah hati. Amin. Tolong diganti kesel rek. Nah gitu, ini terus ya 1 jam. Ayo rek, perhatikan rek, dilihat YouTube elek loh rek. Tolong dibantu Pak Onteo itu, gak ada bantu ah. Pak ambil aku mah taruhan sini mari. Langsung close up. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Ada berapa banyak kejatuhan terjadi ketika kita merasa bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu kemuliaan kita. No. Tidak ada hubungannya. Tidak ada seorang pembantu rumah tangga kemudian berdiri sambil mengacak pinggang begini. Wong mersinya ya mersinya bosnya. Dia foto selfie gini. Ada. Kalau ada itu pembantu. Koplo. Ngawur. Itu milik bosnya. Tidak ada pembantu memegahkan dirinya atas harta bosnya. Ada apa kamu? Mbak, kok senyum-senyum? Oh deposito bosku 1 miliar. Loh, hubungannya sama kamu apa? Ada? Atau kalau bosnya ibaratnya kalah main saham gitu. Dia melok nangis. Jarang lah pembantu begitu. Dia hanya tunduk siap. Ti itu pembantu saya soalnya. Ya dia kalau lihat YouTube kan, dipanggil. Ti, bikin teh. Siap bos. Dia enggak tahu kesukaran saya, enggak tahu kemegahan saya. Apa saya dipakai Tuhan mau sampai bangsa-bangsa. Pokok dia siap bikin teh. Udah, ngudek aja. Bisa mengerti saudara? Tuhan tuh cari ini. Kemuliaan saudara akan semakin bersinar. Ketika saudara mau merendahkan diri dan taat sampai akhir. Dan itu yang harus kita jaga benar. Makanya ketika tiba-tiba pelayanan kita dihancurkan orang. Biar. Bahkan mungkin gereja yang kita bersama-sama beribadah tiba-tiba harus dieksekusi. Tidak masalah. Bagi kita itu bukan kemuliaan kita, itu kemuliaan Bapa. Pelayanan kita dihambat orang, dicekel orang, bahkan ada orang yang memfitnah kita. Biarkan. Dia akan berhubungan sama Bapa. Aku tetap pembuat teh yang setia. Saya hanya jongos, saya percaya. Ketika saudara bertemu dengan Tuhan Yesus akan berkata, hai hambaku yang setia, hai hambaku yang baik. Mari masuk kepada kebahagiaan Tuhanmu. Katakan amin. Kita akan masuk kebahagiaan Tuhan Yesus. Ketika kita tetap setia. Gimana Pak setia? Apakah karena pekerjaan kita? No. Tidak ada hubungannya. Ibrani 9 ayat 24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk apa? Untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi Tuhan Yesus tetap merindukan hadirat Allah di bumi ini. Tuhan Yesus katakan 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir. Berapa banyak saudara percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini? Berapa banyak saudara percaya surga terbuka atas tempat ini? Amin. Lu ini gak main-main.
Saya katakan kepada murid-murid saya setiap Jumat saya akan Zoom ngajar. Beberapa yang sudah saya baptis dari beberapa keluarga. Saya bilang setiap kalian ada malaikat yang catat kalian. Ada ayatnya di surat Wahyu. Malaikat itu nyatet saudara. Makanya itu Bapak Ibu Saudara jangan terpengaruh lah. Nah itu Pak, orang itu lihat Pak. Enggak pelayanan itu. Oh, tambah diberkati Pak. Itu lihat Pak, lihat Pak. Apa urusannya dengan orang itu? Karena setiap kita akan mempertanggungjawabkan sendiri. Dan Tuhan mencatat satu persatu. Malaikatnya diutus di sebelah kanan kiri saudara. Jika saudara percaya bahwa Allah mencatat segala sesuatu sebab Tuhan Yesus datang ke surga. Itu adalah merupakan bukan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tapi ke dalam surga menghadap hadirat Allah. Nyata Tuhan Yesus di sana. Dan Tuhan Yesus di sana pun untuk kepentingan kita loh. Makanya itu sumber berkat segala sesuatu ada di dalam hadirat Tuhan. Sampai Tuhan Yesus minta kemuliaannya yang ada pada hadirat Allah. Di mana Tuhan Yesus ada sebelum dunia dijadikan. Kerinduannya cuma itu. Kerinduannya bukan pujian. Kerinduannya bukan hadiah, reward. Tidak ada sama sekali. Tuhan Yesus dibuang, dicemooh, diabaikan. Dia tidak terpengaruh. Banyak kita terpengaruh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita terpengaruh, kita akan gagal. Untuk kita bisa masuk ke dalam kemuliaannya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan dalam surat perjanjian lama. Jangan kamu membawa api asing dalam hadiratku. Api itu hanya dari Tuhan. Dan untuk Tuhan. Api Tuhan menyala-nyala di hadirat Allah. Sama sekali tidak ada darah dan daging. Tidak ada sama sekali. Makanya ada ayat berkata, ampuni hambamu yang tidak berguna ini. Sampai begitu supaya kemuliaan Tuhan itu yang bekerja dalam hidupnya. Di mana hadirat Allah yang Tuhan Yesus rindukan. Buka Kejadian 1. Tolong pemusik. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kejadian 1, di sanalah hadirat Allah. Setiap Bapak Ibu Saudara ada di situ. Di hadirat Allah. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Lihat saudara. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya di dalam hadirat Allah ketika Allah menciptakan manusia, Tuhan Yesus ada di hadirat Bapa. Dan ini yang Tuhan rindukan. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata, permuliakan aku. Kepada kemuliaan yang aku punya di hadiratmu. Karena Tuhan Yesus tahu. Kemuliaan yang Tuhan punya ada di surat Kejadian. Ketika Tuhan menciptakan manusia. Tolong tetap ayatnya 26. Tuhan berkata kamu akan berkuasa. Orang Bapak Ibu Saudara. Yang dia mau hidup hanya pada kemuliaan Tuhan. Bukan pada pelayanannya. Bukan apa yang dia kerjakan. Tapi kepada pribadi Allah. Orang ini punya otoritas. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu Saudara belum sampai di sana. Saya mau tanya. Kasih saya waktu. Kapan saudara sampai di situ? Otoritas itu. Saudara tidak bisa begini, ya Pak saya janji. Sampai kapan? Saya sudah melewati. Saya diproses dulu. Banyak teman-teman semua. Kemarin ketemu seorang hamba Tuhan melalui WA call. Karena hamba Tuhan ini seorang yang mantan tukang potong rambut, salon.
Waktu itu dia tugas membantu untuk RPA yang hari Rabu di Bali. Waktu saya lihat, ini siapa ini bapak ibu ini? Saya tanya kepada koordinator, ini siapa orang ini? Oh maaf Pak Wibi, saya belum izin dulu Pak Wibi. Belum, bukan masalah itu, enggak apa-apa Ibu, siapapun aja. Tapi saya melihat ada roh di dalam bapak ini. Itu pendeta Pak, itu pastor Pak. Hah? Dan dia sama profesinya dengan bapak, yaitu tukang potong rambut. Langsung kontak saudara. Namanya Bapak Pendeta Heru. Istrinya orang Bali. Pak Heru ini orang Sumatera dan Malang. Saya tinggal di Malang dulu Pak. Loh, Malang juga? Iya. Saya dulu tukang potong rambut sama dengan kakak saya. Ya, saya tahu, ya, saya tidak sebut ya. Dulu di daerah Kayu Tangan situ. Loh, itu Pak Heru? Iya. Kemudian saya langsung pindah ke Bali Pak. Saya buka salon juga. Dan 2 tahun ini saya tinggalkan pekerjaan semua. Bersama istri saya melayani total. Wah luar biasa, saya melihat ada roh di situ. Ya Pak, doakan Pak. Oke, siap Pak Heru bersama-sama di NCC. Siap Pak. Dan saya masukkan ke grup. Rupanya sibuk. Saya kan baru dapat nomor teleponnya. Saya bilang, Shalom Pak Heru. Gak dijawab lama. 1 hari kemudian, Shalom Pak, minta maaf. Ya saya baru buka WA. Terus dia tanya, maaf ya Pak ya. Saya merasa bahwa pertemuan kita ini ada rencana Tuhan. Iya Pak, saya yakin untuk Bali. Permisi Pak, Bapak ulang tahun bulan April ya? Iya betul, saya ulang tahun 7 April saya bilang. Hah? Bapak ulang tahun 7 April, minta maaf Pak ya. Minta maaf terus saja sama saya. Minta maaf Pak, saya juga 7 April Pak. Luar biasa, wah saya senang. Saya tahun 68 Pak, saya 69 Pak. Waduh saudara, saya percaya Tuhan mempertemukan dia, senang Bapak Ibu Saudara. Dan orang ini, saudara, meninggalkan semuanya dan melayani Tuhan. Mereka ini sudah mengerti, mengecap. Makanya kalau saudara ya minta maaf ya, minta maaf saya. Saudara dulunya sudah pelayanan. Ya toh, mengecap. Loh kok sekarang enggak itu gimana sih saudara? Katakan amin. Kok sekarang saudara duduk diam, enggak lakukan apa-apa, ngurusi pekerjaan. Dulu berapi-api jangkau jiwa. Anda sudah mengecap orang, kalau sudah mengecap hadirat Tuhan, saudara, dia tidak akan keluar dari hadirat Tuhan. Bahkan Daud berkata, aku mau tinggal di rumahmu sepanjang masa. Sebab aku percaya kebajikan dan kemurahan akan mengikuti hidupku. Bapak Ibu Saudara dengar. Otoritas itu ada. Itu bukan berarti kemudian saudara meninggalkan semuanya, kemudian saudara melayani Tuhan. Tidak, kalau itu roh Tuhan yang menuntun. Intinya saudara mengejar hadirat Tuhan di dalam pribadi saudara, hubungan saudara dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama. Karena Tuhan Yesus berkata 2-3 orang bersekutu dalam namaku, aku hadir di tengah mereka. Artinya setiap pekerjaan Tuhan, setiap pelayan itu berdampak pada kemuliaan, yaitu kemuliaan Bapa dan kemuliaan yang saudara terima di dalam hadiratnya sebelum dunia dijadikan. Katakan amin. Mungkin hari ini engkau tidak menambah depositomu, mungkin hari ini engkau tidak menambah uangmu, tetapi saya mau katakan kemuliaan di dalam Tuhan akan bertambah-tambah. Itu yang kita harapkan. Makanya saya katakan tadi pagi, orang Kristen apalagi pendeta mati itu puncak kemenangan. Saya pikir kemarin saya sudah terbang. Waktu sakit itu sesek sampai dikirimi vitamin dari Korea itu sama Handi dan Yuli. Itu saya pikir saya sudah tanya, apa waktu saya ya? Belum. 125 tahun nih ngawur. Haleluya. Saya bilang sama istri saya, sesek saudara, saya sudah bisa. Saya
suapi. Semua tak tutup. WA, kakak saya, saudara saya mau males. Bales tuh malesnya minta ampun. Udah saya diem aja lah. Bingung, panik. Wah, iki adikku kena iki. Saya enggak tahu kena apa enggak, mau kena virus apa enggak, tapi di awal-awal dan saya merasa saya melewati itu. Tapi saya membawa semua penderitaan saya dalam hadirat Tuhan. Penderitaan yang saya alami Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya mau sembuh karena saya mau melayani Tuhan. Saya bukan mau sembuh supaya saya bisa menikmati dunia ini, tidak sama sekali. Karena kenikmatanku hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Di dalam Yesus Kristus. Dia yang menjumpai saya tahun 98. Itulah kemuliaan saya. Titik. Jadi jangan pisahkan saya dari pelayanan. Please. Saya tuh ngomong kok sama orang-orang. Bunuh pelayanan saya katakan. Matikan pelayanan saya. Hancurkan janti ini. Saya akan tunjukkan kaki saya akan berjalan dalam kehendak Tuhan. Saya tetap melayani. Satu pintu engkau tutup, pintu kedua saya buka oleh karena kehendak Tuhan. Tidak takut sama sekali saya saudara. Katakan amin. Orang mau mencoba mematikan pelayanan di tempat ini. Bahaya saudara. Amin. Saya siap kok saudara. Karena saya tahu kemuliaan saya tidak ada di pelayanan. Katakan amin. Yang mengerti berikan kemuliaan buat Allah kita. Amin. Tuhan Yesus yang mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Ada otoritas. Ayat 27. Kejadian 1. Tolong singer ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia. Siapa saudara? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lihat saudara, berkat kita di mana? Hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan diberikan di gerejanya, otoritas penuh. Gereja bukan berbicara gedung ini saudara, persekutuan orang percaya. Ketika Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya, hadirat Bapa itu ada. Dalam persekutuan ini, berkat mengalir di sana. Lihat saudara. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 29 berfirman Allah, lihat aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang berayap di bumi yang bernyawa aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. 31 baca bersama-sama. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik. Di dalam hadirat Allah bukan cuma baik saudara. Sungguh amat baik. Kalau saudara mau cari yang baik, cari di dunia. Baik. Tapi hadirat Tuhan sungguh amat baik. Tepuk tangan buat Allah kita. Oh saudara. Saudara jangan pikir orang-orang yang menderita miskin karena pelayanan. Orang ini tidak dimuliakan di hadirat Tuhan. Mereka pakai mahkota. Makanya saya ajak Bapak Ibu Saudara. Ayo dah pinter loh. Pinterlah. Sampai Tuhan berkata ujilah aku. Loh kan kebacut lah. Kalau Tuhan berkata, uji aku. Loh kalau sudah sampai uji aku, ayo diuji. Supaya saudara mengecap, mengerti. Sampai saudara memiliki otoritas. Berkat Tuhan mengalir. Berkat ilahi. Hari ini banyak orang Bapak Ibu Saudara. Terlilit hutang. Pinjaman online. Nilainya miliar. Apa terus yang kita lakukan? Ujung-ujungnya tinggal di hadirat Tuhan. Ini tadi kita rapat. Kita sedang mempersiapkan untuk BPJS. Kita menggalang dana.
Untuk menutup BPJS lebih dahulu 5 juta karena apa? Vio, anak muda kita jatuh dari atap, pendarahan, mual, siap dioperasi. Lihat Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan terjadi seperti ini. Tapi kita tidak takut. Tuhan punya rencana. Setiap kejadian di situ, di balik itu ada rencana Tuhan. Orang sakit ujung-ujungnya pasti apa jeritnya? Tuhan. Loh, mesti gitu. Ya, ayo coba cek. Orang sakit loh ya, Kristen ya. Sudah parah. Infus di sini ini apa oksigen kok. Infus di sini. Kok di sini infus. Haleluya, sudah lapar saudara, mulai ngelili. Infus di sini, begitu pendeta datang. Pasti gitu, apalagi stroke. Pasti nangis. Menyesal. Ujung-ujungnya dia cari hadirat Tuhan. Makanya selagi engkau hidup, selagi kamu masih bernafas, layani Tuhan. Layani Tuhan. Siapa mau matikan kita? Suruh matikan kita. Mereka hanya bisa membunuh jiwa, membunuh tubuh kita, tidak nyawa kita. Selama ku masih bernafas. Saya undang bagi berdiri. Ku kan tetap melayanimu. Angkat tanganmu. Ku mau selalu menyembahmu. Ku mau selalu memujimu di setiap jalanku. Yang keras. Selama ku masih bernafas, ku kan tetap melayanimu. Amin. Ku mau selalu menyembahmu, ku mau selalu memujimu di setiap waktu. Mari tepuk tangan buat Allah kita. Panggil dia Bapa. Bapa, besar kasih setiamu, tak pernah kau kasihmu, kasih bernafas. Ku kan tetap melayanimu. Ku mau selalu menyembahmu, ku mau selalu memujimu di setiap jalan. Selama ku masih bernafas, selama ku masih bernafas, ku kan tetap melayanimu. Ku mau selalu menyembahmu, ku mau selalu memujimu di setiap waktu. Mari sekali lagi dari awal katakan, Bapa besar kasih setiamu.
Bapa, besar kasih setiamu, tak pernah kau lupakan diriku. Hadirmu selalu nyata di hidupku. Bapa, kau selalu menunjukkan kebaikan serta pertolonganmu. Tak dapat ku membalas kasihmu selama ku masih bernafas. Ku kan tetap melayanimu, ya Bapa. Ku mau selalu menyembahmu, ku mau selalu memujimu di setiap jalan. Selama ku masih bernafas, selama ku masih bernafas, ku kan tetap melayanimu. Ku mau selalu menyembahmu, ku mau selalu memujimu di setiap waktu. Mari angkat suaramu lebih lagi. Selama ku masih bernafas, ku kan tetap melayanimu. Ku mau selalu menyembahmu, ku mau selalu memujimu di setiap jalan. Oh, ku mau melayanimu. Oh, ya Abah, ku kan tetap melayanimu. Ku mau selalu menyembahmu, ku mau selalu memujimu di setiap waktu. Mari lebih dahsyat lagi komitmen. Haleluya. Selama ku masih bernafas, ku kan tetap melayanimu. Ku mau selalu menyembahmu, ku mau selalu memujimu di setiap jalan. Ku masih bernafas. Amin, Bapa. Ku kan tetap melayanimu. Ku mau selalu menyembahmu, ku mau selalu memujimu di setiap waktu. Ku mau selalu menyembahmu, ku mau selalu memujimu di setiap waktu. Ku mau selalu menyembahmu, ku mau selalu memujimu di setiap